Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Kita ambil tema dari renungan ini, kecil tapi berharga di mata Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak harus yang besar baru berharga di mata Tuhan. Kalau mungkin manusia lebih menghargai yang besar daripada hal-hal yang kecil. Padahal yang kecil juga bisa itu loh lebih berharga dari yang besar. Tidak ada yang besar tanpa yang kecil. Ada seorang wanita yang sedang mengalami situasi yang sangat sulit dan penuh dengan cobaan. Ia mengalami tekanan besar dalam pernikahannya. Pekerjaannya sangat tidak memuaskan dan menyebabkan hatinya sangat tertekan dan sakit. Ia sangat putus asa, sehingga ia merasa ingin menyerahkan saja kondisi ini. Ia merasa kesepian dan sangat terisolasi. Ia telah mencoba segala cara untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki pernikahannya, dan juga memperbaiki pekerjaannya dan sifatnya. Tetapi tampaknya semuanya berubah menjadi lebih buruk. Akhirnya ia sampai pada titik kelelahan dan merasa tidak ada jalan keluar dari situasi yang mengerikan itu, dan tidak akan pernah ada lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Suatu hari ia duduk di dapur dengan sangat frustrasi dan kesepian. Dia duduk untuk waktu yang lama dan hanya meneteskan air mata, merenungi nasib dan kondisinya yang begitu parah. Tapi kemudian dia melihat seekor burung pipit yang kecil, entah bagaimana telah masuk ke dapurnya di mana ia duduk. Ia pun membuka pintu agar burung pipit itu bisa terbang keluar lagi dari pintu itu. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bukannya terbang ke pintu yang terbuka, burung pipit itu terus terbang ke arah jendela yang tertutup di atas pintu itu. Wanita itu pun memperhatikan beberapa kali burung pipit itu terus terbang ke atas jendela, mengira itu adalah celah menuju kebebasannya. Dia mengatakan, burung ini bodoh sekali. Ada pintu yang lebih besar, tapi dia malah terus ngotot di situ. Setiap kali menabrak jendela, burung ini menjadi semakin lemah dan terbang semakin rendah, semakin tidak berdaya. Ia menjadi sangat lemah, bahkan tidak bisa lagi terbang. Yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan-jalan. Kemudian ia melihat burung pipit kecil itu dengan sangat lambat kelelahan. Tidak bisa terbang lagi. Ia hanya berjalan melalui pintu menuju kebebasan.
Saat ia melihat burung kecil ini berjalan melewati pintu, burung pipit itu mulai mendapatkan kembali kekuatannya dan kemudian dia terbang ke udara dengan bebas. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan membuka mata rohaninya. Tuhan membuka mata rohaninya, Dia menyadari bahwa hampir dalam setiap aspek kehidupannya, ia berperilaku sebagaimana burung pipit ini. Dia mencoba dengan caranya sendiri untuk keluar dari situasi yang membatasinya, yang menghimpitnya. Setiap kali dia jatuh dalam kekalahan, setiap kali dia membuka pintu, dia tidak bisa keluar. Ketika beraksi keras terhadap anggota keluarganya, dia pun jatuh. Ketika ia tidak memberikan yang terbaik di tempat-tempat kerja, ia jatuh. Ketika ia membalas kejahatan dengan kejahatan, ia pun jatuh. Ketika ia mengatakan dan melakukan hal-hal yang dia tahu salah, ia jatuh. Dan akhirnya dia menyadari bahwa yang harus dia lakukan hanyalah melakukan seperti burung pipit kecil itu. Berjalan dengan rendah hati dalam kuasa kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, dan membiarkan Tuhan menyelesaikan semua sakit hati dan kesulitan dalam hidupnya. Burung itu pun memiliki kekuatan baru untuk terbang bebas. Demikianlah dia buka hidupnya dengan kelemahannya, lalu berjalan tertatih-tatih ke arah pintu, dan Tuhan pun membebaskannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita, Yesus bersukacita karena Bapa telah mengaruniakan pengertian dan kebenaran rohani bukan hanya kepada orang bijak yang terpelajar, tetapi pada orang-orang kecil yang dengan rendah hati menerima kebenaran firman Tuhan. Persoalannya adalah hanya dalam penerimaan. Yang membedakan kita satu sama lain, penerimaan dengan ikhlas atau penolakan karena pikiran kita. Nats kita Lukas 10 ayat 21 ini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah kehendak-Mu." Apa pesan renungan ini untuk kita? Sahabat rohani yang baik hati, pernahkah kita bertanya, apakah yang membuat kita begitu spesial di mata Tuhan? Apakah saya benar-benar berharga di mata Tuhan seperti yang lain? Sementara saya ini hanyalah seorang yang kecil, yang lemah, terbatas, tidak bisa berbuat banyak. Karena keterbatasan tidak seperti saudara-saudara yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak peduli apa yang Anda rasakan tentang dirimu, tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kamu, kenyataannya Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa, sedemikian sederhana. Itu sudah lebih daripada cukup sebagai alasan dan bukti bahwa Dia begitu mengasihi kita. Kecil, besar, sedang, semua dikasihi Tuhan. Hitam, putih, merah, semua dikasihi Tuhan. Suku manapun di dunia ini semua dikasihi Tuhan. Cerdas, bodoh, dan kurang pintar juga dikasihi Tuhan. Bahkan orang-orang yang bukan apa-apa dipenuhi dengan kesalahan dan kegagalan, semua dikasihi Tuhan. Ketahuilah satu hal ini, kita sangat teramat berharga di mata Tuhan. Itu firman Tuhan. Kamu sangat berharga di mataku Bapa, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Dengan demikian kita boleh berbangga karena Allah sangat menghargai kita. Maka hargailah pemberian Tuhan pada dirimu.
dan hargailah Tuhan Sang Pemberi dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Sangat indah apa yang menjadi sambutan dari Tuhan Yesus atas keberhasilan murid-muridnya ketika diutus untuk memberitakan Injil. Dan mereka mampu melakukan hal-hal yang ajaib, yang tadinya mereka tidak mampu dari dirinya sendiri. Tapi dengan pesan Tuhan Yesus mereka berangkat saja mau turut, dan mereka melaksanakan keajaiban-keajaiban. Orang sakit bisa disembuhkan, roh jahat bisa diusir, orang yang bisu bisa berbicara, dan banyak hal lain. Lalu mereka kembali dengan penuh semangat dan sukacita. Dan Tuhan Yesus pun bergembira atas peristiwa itu. Karena bagi orang-orang sederhana kecil seperti pengikut-pengikutnya, ternyata Tuhan mampu menunjukkan sesuatu yang ajaib. Tuhan tidak menunjukkan hal seperti itu kepada orang yang cerdik, cerdas, pintar, yang merasa hebat dan merasa tokoh dalam keberagamaan. Tapi justru Tuhan memberikannya kepada orang-orang kecil yang tidak masuk hitungan. Sehebat itulah Tuhan. Maka Tuhan Yesus bersukacita atas kasih karunia Allah yang begitu besar bagi orang-orang kecil. Terima kasih Tuhan, kami pun orang-orang kecil yang tidak dapat diperhitungkan seperti yang lain. Kami sederhana, kami lemah, kami tidak berdaya, kami miskin dan papa, kami sakit, dan banyak lagi pergumulan yang lain yang mengelilingi kami sebagaimana wanita tadi itu bergumul terus dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Ketika kami mengandalkan diri kami untuk mengatasi semua itu, kami tidak dapat jalan keluar. Tapi ketika kami sudah tidak berdaya dan mengaku rendah di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kecil sederhana, karena kami semua berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu yang luar biasa, kasih-Mu bagi kami. Maka berkatilah kami bersama anak-anak kami, dimanapun kami berada. Biarpun kami kecil dan sederhana, tapi kami berharga di mata Tuhan. Tidak seperti orang lain yang punya banyak hal, kami hanya punya hati, punya diri kami yang sederhana ini. Tapi bagi Tuhan kami sangat berharga. Biarlah kami hidup dengan sukacita, bersyukur kepadamu atas apapun yang kami punya. Dan kami boleh bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, keluarga kami, sanak saudara kami, sahabat kami semua. Supaya kami sama-sama menghargai kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kami boleh bangkit untuk memuliakan nama Tuhan lewat perkataan, pekerjaan, dan perbuatan kami sehari-hari. Pimpin kami dengan Roh Kudus agar kami menghargai penghargaan Tuhan dan menghargai, menghormati apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa. Amin.